وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, di antaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan dan kesadaran. Pada malam hari ini kita masih bisa menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Tidak ada satu isi dari risalah agama Islam pun satu pun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah tidak ada satu huruf pun yang tertinggal. Tentu ini bagian dari keyakinan kita terhadap keimanan kepada Al-Quran. Tidak ada satu huruf pun yang tertinggal ataupun yang belum disampaikan oleh Rasulullah. Dan Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai pada bab yang baru yang masih kitab Thaharah, pembahasan tentang thaharah, namun sebagian tentang babul haid. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang babut tayammum. Ada beberapa hadis yang sudah kita bahas, mulai dari dalil disyariatkannya tayammum, kemudian tata cara tayammum, dan berapa lama seseorang boleh melakukan tayammum. Hal-hal yang membatalkan tayammum sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada pertemuan ini dari sekalian kita akan memasuki subbab baru, yaitu tentang babul haid, bab yang membahas tentang hukum haid. Ini lebih kepada fikih wanita. Tentu hal ini juga perlu diketahui oleh jamaah baik laki-laki maupun perempuan karena sedang berbicara tentang masalah hukum. Insyaallah ada beberapa hadis, namun pada pertemuan malam hari ini kemungkinan 2 hadis yang akan kita baca dan kemudian akan kita bahas bagaimana para ulama menjelaskan tentang 2 hadis tersebut. Saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis yang pertama, hadis nomor 118 dalam kitab Bulughul Maram, bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, Inna Fatimah binta Abi Hubaysh, sesungguhnya Fatimah bintu Abi Hubaysh, Fatimah anaknya Pak Hubaysh, karena ustahab, dia sedang mengalami istihadah, istihad, ustahab. Tapi dalam hadis ini ustahab juga bisa diartikan karena ustahab itu terkena haid, ataupun kedatangan haid. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepadanya, Inna damal haidhi, sesungguhnya darah haid, damun aswadun yu'raf, darah berwarna hitam yu'raf, dikenal, yang diketahui warna hitam. Pembacaan hadis ini ada 2, yu'raf dan bisa yu'raf.
Ya, kalau yu'raf ini berarti darah haid itu warnanya sudah diketahui atau dimaklumi oleh para wanita, ya. Atau yu'raf yang berarti sesuai dengan tradisi yang ada. Fa idza kana dzalika, jika ini Rasulullah berkata kepada siapa? Fatimah bintu Abi Hubaysh, jika kamu mendapati darah yang keluar itu seperti tadi, warnanya hitam, ya, fa'amsiki 'anis shalah, maka tahanlah dirimu dari mengerjakan sholat. Maksudnya di waktu haid seorang wanita tidak boleh sholat. Fa'idha kanal akhar, namun jika yang lain, maksudnya tidak berwarna hitam tadi, fatawaddai wa sholli, maka tetaplah wudu'lah dan sholatlah. Maksudnya jika seorang wanita keluar dari pangkal rahimnya itu darah, ya, namun tidak berwarna hitam, kan? Dan nanti para ulama menjelaskan yamilu ilal buni, yaitu mendekati warnanya itu ke arah buni. Buni itu ungu, ya, ungu karena terong itu, ya. Fatawaddai, jika tidak warnanya demikian, maka tetaplah kalian wudu dan tetap sholat. Berarti darah yang keluar itu bukan darah haid, akan tetapi darah istihadah. Ya, jadi ada beberapa darah yang keluar dari pangkal rahim wanita, yaitu darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Ya, kalau darah nifas ini darah yang keluar selesai wanita melahirkan. Kalau haid ini darah yang keluarnya mempunyai range waktu bulanan. Bulanan di sini bukan berarti bulan Masehi atau bulan Qamari, tapi bulan haid. Maksudnya karena bisa berbeda waktu, ya. Adapun istihadah ini adalah darah normal sebenarnya, darah normal yang keluar dari rahim, ya, seperti halnya darah yang keluar dari misalnya seseorang tergores atau terluka dan kemudian keluar darahnya. Kurang lebih seperti itu darah haid, hanya saja keluarnya dari rahim. Jadi ada sesuatu yang bermasalah di rahimnya. Nanti Rasulullah memberikan ulasannya tentang istihadah. Lanjutan dari hadis ini, wa fi hadis Asma binti Umaysh, dan dalam hadis Asma binti Umaysh inda Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud dikatakan walitujlisa fi mirkanin, dan hendaklah wanita yang terkena haid, ya, itu duduk ataupun mirkan ini sebenarnya wadah yang diisi air, ya, kolam ataupun ember besar yang dimana wanita itu bisa berendam di situ, ya. Wallahu a'lam apakah pada masa Nabi juga ada tradisi ini. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya maksud mirkan ini adalah wanita ketika terkena haid, ya, ketika terkena haid atau istihadah, maka di antara bentuk terapinya itu adalah mereka berendam di air yang di situ airnya di wadah yang besar. Fa idza ra'at sufratan, jika kamu melihat sesuatu warna kuning, fawqal ma'i, yang mengambang di atas air, fal taghtasil, maka hendaklah mandi, lidzuhri wal asr, untuk waktu zuhur dan asar, untuk sholat zuhur dan asar, ghuslan wahidan, sekali mandi. Jadi ketika seorang haid, yang kemudian dia setelah haid itu ternyata mungkin darahnya masih keluar, Rasulullah di antara cara untuk mengetahui apakah itu masih haid atau bukan, memerintahkan wanita itu untuk duduk di air, yang berendam di air, kemudian jika ada warna kuning yang mengambang, maka berarti itu bukan haid. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mandi untuk dua sholat. Dua sholat ini mandi, zuhur dan asar, satu mandi. Wa taqtasilil maghrib wal isya, kemudian juga mandi untuk sholat maghrib dan isya, ghuslan wahidan, satu mandi. Wa taqtasilil fajri, dan mandi untuk sholat fajar, ghuslan wahidan, satu kali mandi. Wa tatawadda fi ma baina dzalik, selebihnya dia berwudu. Nah, ini hadirin sekalian, secara tekstual seorang wanita yang terkena istihadah itu diperintahkan untuk mandi setiap kali akan melakukan sholat, minimal sholatnya
2 kali itu mandinya sekali, zuhur dan asar, isya dan maghrib. Tapi nanti ada penjelasan apakah ini merupakan kewajiban ataukah cukup dengan wudu saja. Karena hadis yang tadi sebelumnya Rasulullah berkata, fa idza kana al-akhar, jika darah yang keluar dari pangkal rahim wanita itu bukan seperti tadi, maksudnya bukan darah haid, maka sabda Rasulullah apa? Fatawaddu'i wasalli, maka wudulah dan sholatlah. Namun pada keterangan hadis berikutnya perintahnya untuk mandi, ya. Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjut ya, hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua dari Hamnah binti Jahshin radhiyallahu taala anha. Dari Hamnah binti Jahshin radhiyallahu taala anha berkata, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidatan. Aku adalah seorang wanita yang terkena istihadah dengan darah yang sangat banyak, ya, katsiratan syadidatan, yang banyak dan ya syadidah itu keras, ya, maksudnya banyak. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam astaftihi, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa. Meminta fatwa itu meminta penjelasan hukum. Jadi istilah fatwa itu sudah ada dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sampai hari ini, ya, ada fatwa-fatwa, dan fatwa ini bisa keluar dari seorang ulama secara pribadi dan bisa juga keluar secara jama'i ataupun kolektif yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga. Kalau di Indonesia misalnya seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia. Aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta fatwa. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, innama hiya rubdatun minasyaitan. Sesungguhnya dia adalah rubdatun itu sebenarnya tendaman, ya, gangguan dari syaitan. Wanita yang terkena haid itu semacam ada gangguan dari syaitan. Nah, maksud lafaz rubdatun di sini itu apakah benar-benar yang dimaksud Rasulullah ada setan di dalam rahim seorang wanita dan kemudian melakukan satu perbuatan sehingga membuat wanita itu istihadah, atau ini kalimat majazi, ya, kalimat yang sifatnya kinayah bukan sebenarnya, ya, karena dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat hakiki, ya, dan ada kalimat majazi, ya. Fatahidi sittata ayyam, maka jadi ceritanya wanita ini, Hamnah binti Jahshin ini, selalu ada darah keluar sepanjang hari, ya, panjang hari. Maka Rasulullah mengatakan fatahidi atau fatahayyidi sittata ayyam, maka anggaplah atau lakukanlah Anda sebagai wanita yang sedang haid sepanjang 6 hari, au sab'ata ayyam, ataupun 7 hari. Summa iktasili, kemudian setelah itu mandilah. Jadi ini kasusnya apabila ada seorang wanita yang selalu istihadah sepanjang harinya atau bahkan sepanjang tahun, tidak ada hari melainkan dia mengeluarkan darah dari pangkal rahimnya. Namun ini darah istihadah. Kemudian yang namanya wanita itu punya namanya tradisi kebiasaan haid. Tapi kalau setiap hari dia keluar darah, mana yang haid dan mana yang istihadah? Maka Rasulullah memerintahkan, anggaplah anggaplah dirimu itu haid sepanjang 6 atau 7 hari. Setelah itu mandilah, meskipun darah masih tetap keluar. Fa idas tanqati, jika kamu sudah merasa bersih, maksudnya sudah merasa bersih dari haid atau sudah selesai dari waktu haid yang pada dasarnya darah masih tetap keluar, tetapi dianggap selesai dari waktu haid. Fasalli 24 atau 23, maka sholatlah dalam sebulan itu sebanyak 24 atau 23 hari, karena anggapannya adalah satu bulan itu ada 30 hari. Jika wanita itu mengambil hukum haidnya sebanyak 6 sampai 7 hari, maka masa sucinya itu adalah 23 sampai 24 hari, ya.
Wasumi wasalli, maka berpuasalah dan sholatlah. Fa inna dzalika yujzi'uki, karena hal itu sudah cukup baginya. Maksudnya sah untuk kamu lakukan meskipun darah masih tetap keluar, ya. Wa kadzalika fa'ali kull syahrin kama tahidun nisa. Dan begitulah lakukanlah hal itu setiap bulan seperti halnya wanita sedang haid. Ya, jadi mengambil masa haidnya 6 sampai 7 hari. Faidah qawidi, nah ini penjelasan Rasulullah. Apakah perintah mandi untuk wanita haid ketika akan mengerjakan sholat yang tadi dalam hadis diperintahkan untuk mandi paling tidak mandi sekali untuk 2 sholat, ya, itu suatu keharusan atau bukan? Fa'in qawidi, jika kamu kuat tidak keberatan. Nah ini ucapan Rasulullah. Ala an tu'akhirin duhra wa tu'ajjilil asra, maka lakukanlah sholat zuhur itu secara takhir, maksudnya di akhir waktu zuhur tapi masih pada waktunya. Wa tu'ajjilil asra, dan lakukanlah sholat asar di awal waktu. Tsumma taghtasili hina tadhhurin, jadi kamu mandi setelah suci dari masa haid. Kemudian setelah mandi dia melakukan sholatnya itu sholat zuhur pada ujung akhir waktu zuhur dan sholat asarnya di ujung awal sholat asar. Jadi perintah ini sebenarnya bukan jamak dalam arti menggabung 2 sholat dalam satu waktu, tetapi tetap sholat zuhur dan asar ini dilakukan pada waktunya. Sholat zuhur dilakukan di akhir waktunya, sholat asar dilakukan pada awal waktunya. Jadi seolah-olah bergabung padahal masih dalam waktunya masing-masing. Thumma wa tusalli adh-dhuhra wal 'ashra jami'an. Kemudian kamu sholat zuhur dan asar jami'an, ya, secara jamak, ya. Jamak ini nanti para ulama menjelaskan seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Thumma tu'akhirin al-maghrib wa tu'ajjilin al-'isya thumma taghtasilin. Dan kamu juga melakukan sholat maghrib secara ditakhir, maksudnya di penghujung akhir waktu sholat maghrib, dan tu'ajjilin al-'isya, dan melakukan sholat isya di waktu awal isya. Tsumma tafsirin wa tajma'in baina sholatain fa'ali, dan tentunya diawali dengan mandi dan menggabungkan 2 sholat itu, ya. Fa'ali, maka lakukanlah jika hal itu tidak memberatkan, ya. Tsumma wa taghtasilina ma'al subhi wa tusalli, dan kamu mandi untuk sholat subuh kemudian sholat. Qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan hal itu merupakan 2 perkara yang sangat mengagumkanku, ya. Ini penjelasan Rasulullah tentunya berdasarkan wahyu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 2 hadis, ya, dan sekilas terjemahannya tentang masalah bab haid, ya. Kita mencoba untuk membahas bagaimana penjelasan para ulama terkait kedua hadis ini. Kata Allahul haid ala banati Adam, sesungguhnya Allah telah menetapkan, ya, peristiwa haid ataupun haid itu bagi wanita keturunan Adam. Wa fil haid ahkamun katsirah, dan terkait haid ini terdapat banyak hukum, wa masail adidah, dan permasalahan yang beragam. Wal mar'ah qad tahtaru fi ma kharaja minha, dan seorang wanita boleh jadi akan ada yang merasa kebingungan ketika ada darah yang keluar dari pangkal rahimnya. Hal huwa damul haid atau istihadah, apakah darah yang keluar tersebut kategori haid atau kategori istihadah. Wa qad jaa fi sunnah ma yuzilu hadzal iskal, dan telah ada sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis yang menghilangkan ataupun menjawab permasalahan ini. Wa ma yanfa' hadhihi al-hiram, dan yang menghilangkan kebingungan wanita, yang apabila mungkin ada wanita yang kebingungan terkait hukum tersebut. Wa hadha min kamal syariah, dan hal ini merupakan kesempurnaan syariat Islam yang membahas semua permasalahan yang ada pada umatnya. Dan ini sekali lagi hadirin sekalian merupakan fitrah atau tabiat wanita yang sudah dewasa untuk terjadi haid pada wanita, meskipun ada beberapa wanita yang tidak haid, ya. Dalam satu riwayat disebutkan
Fatimah. Fatimah ya, Fatimah anak Rasulullah itu tidak haid, sehingga julukan beliau adalah Fatimah Az-Zahra. Zahra itu artinya suci. Ya. Wallahu a'lam ya. Riwayat julukan ini disebutkan kepada Fatimah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Musannif Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang pertama di dalam bab ini adalah hadis yang bersumber dari Aisyah yang tadi saya bacakan ya. Penjelasannya adalah al-haid fihi masyakil adidah wa tafri'at la nihayata laha. Terkait dengan bab haid ini terdapat banyak permasalahan dan cabang-cabang yang boleh dibilang tidak ada habisnya. Wa yaquluna laysa hunaka tafri'at akthar min masail mashi 'ala al-jabirah wal haid. Bahkan di dalam bab fikih permasalahan cabang yang sangat banyak itu ada bab haid dan terkait juga bab al-mashu 'ala al-jabirah, yaitu mengusap pada perban yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Sebelum bab tayamum ada bab al-mashu 'ala al-khuffain dan juga 'ala al-jabirah ya. Semoga masih ingat ya teman sekalian. Kemudian wal haid qad yatba'u istihadah, dan boleh jadi haid itu seorang wanita disertai dengan istihadah. Wanita haid itu ada yang disertai dengan istihadah. Walaysat hunaka nususun qati'ah fima yata'allaq bi amri haidin nisa, dan tidak terdapat nas secara qat'i yang membahas tentang haid wanita. Wal haid min syu'unin nisa, dan haid ini termasuk bagian dari urusan wanita. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Aisyah ya ummul mukminin, innahu amrun katabahu Allahu ala banati Adam, sesungguhnya itu adalah satu permasalahan yang Allah tetapkan untuk wanita ataupun wanita dari keturunan Adam. Wa nahnu nadrus babal haid likai nahnu marji'an li nisa'ina. Di sini disebutkan dan kita membahas atau mengkaji tentang permasalahan hukum haid ini untuk menjadi marja'an ya, referensi ataupun rujukan bagi wanita-wanita yang ingin mengkaji tentang bab ini. Faqul wahidin minna 'indahu zawjah ummun aw bintun aw ukhtun. Di antara kita tentu ada yang punya istri, punya anak wanita dan punya saudara. Wa hunna ihtajna ila ma'rifati ahkamil haid, dan mereka itu memerlukan pengetahuan tentang hukum haid. Wa aula man yubayyin lahum dzalika huwa waliyuhum min ibnin aw akhin aw abin aw zawjin, dan tentu orang yang paling utama menjelaskan terkait bab ini adalah para kerabatnya ya, baik itu bapaknya atau saudaranya atau pamannya ataupun suaminya ya. Wal mu'allif rahimahullah ikhtasara hadzal bab wa ata bi arba'ati ahadits usul tajma' bainal haid wal istihadah. Dan mu'allif Ibnu Hajar di dalam bab haid ini menyebutkan 4 hadis pertama yang berbicara tentang usul ya, perkara-perkara pokok terkait hukum haid dan istihadah. Pertama dari sekalian tentang makna haid ya. Makna haid secara bahasa itu artinya sailan. Sailan itu sesuatu yang mengalir ya. Dan juga haid juga bisa berarti at-tajammuk, sesuatu yang berhimpun ya. Wala tanaqud baina asli al-ishtiqaq li anna dam alladhi yatajamma' fi ar-rahim sayasilu wa yakhruj ila al-kharij. Dan kedua makna ini tidak bertentangan antara satu yang lain. Yang tadi satu mengatakan adalah sesuatu yang mengalir, yang kedua haid ini secara bahasa artinya sesuatu yang berhimpun. Ini saling menguatkan. Artinya darah haid itu sesuatu yang berhimpun dalam rahim kemudian akan keluar ya dari pangkal rahim. Wa hunaka ma'na akhar al-haid taqulu al-arab hadat al-bayda idza fasadat. Dan juga dalam istilah Arab haid ini juga mempunyai arti yang lainnya, yaitu seperti ungkapan hadat al-bayda. Al-bayda itu hidung telur. Jika dikatakan hadat al-bayda, hidung telur itu mengalami hadat itu idza fasadat, jadi dia mengalami kerusakan. Wasarat la tasluh li intajil furuh, maka telur tersebut tidak bisa mengeluarkan ataupun menetaskan ya, furuh di sini anak ayam.
Wala lil akal, dan juga tidak bisa untuk dimakan di annahu imtazaja bayaduha wa safaruha, karena bergabung antara putih dan kuningnya. Fataqa'afan idza makathat tawilan, dia akan membusuk jika didiamkan dalam waktu yang lama. Wal haid yajma' hadhihi al-ma'ani thalatha, dan haid ini mengandung 3 makna tadi itu. Ya, ada makna sesuatu yang mengalir, sesuatu yang berhimpun, berkumpul, dan ada sesuatu yang rusak. Yaqulul atibba, para atibba itu jamak dari tabib, yaitu para dokter ya. Inna lirrahim dauratun syahriyah wa dauratun sanawiyah. Sesungguhnya rahim wanita itu mempunyai 2 masa ya, 2 fase. dua fase yang daurah itu sesuatu yang selalu berulang, yang sifatnya bulanan dan sifatnya tahunan. Amat daurah asyahriyah fahiya dauratul haid di kulli syahrin. Adapun yang sifatnya bulanan itu adalah haid setiap bulan. Walaysal murad bi syahri asyahrul qamari aw syamsi walakin syahrud daurah. Jadi yang dimaksud bukan bulan qamari ataupun bulan Masehi, akan tetapi masa haid itu sendiri. Ma baina awalil haidah al-hadirah wa awalil haidah al-muqbilah, antara waktu haid yang sudah datang dan waktu haid yang nanti datang berikutnya, itu hitungannya namanya bulan haid. Wa ghaliban yakunu 28 yauman, dan umumnya terjadi 28 hari akan datang haid berikutnya. Wa hadhihi hiya daurah syahriyah wa hadha huwa syahrul mar'ah fi haidatiha. Inilah yang disebut dengan haid bulanan dan bulan wanita mengalami haid. Adapun sababul haid, sebab seorang wanita itu mengalami haid. Wa sababul haid anal mar'ah tufriz al-baydiyah. Sebab haid seorang wanita itu adalah karena dia mengeluarkan baydiyah, indung telur, allati yalhaquha al-hayawan al-manawi, yang akan disusul dengan hayawan manawi itu hewan mani, maksudnya dari laki-laki. Fatakhrus minal mabid, maka indung telur itu akan keluar dari tempatnya ila tariqil bukh atau ila famir rahim, sampai pada pangkal rahim. Fatanqadil al-mani minar rajul yalhaquha, maka indung telur ini akan menunggu kedatangan sang sperma ya dari laki-laki. Fa idza talhaqat alaqat bi jidar rahim, jika ada sperma yang menghampirinya dan masuk, maka dia akan menempel di dinding rahim. Wahyal alaqah indal atibba, itulah yang dimaksud dengan al-alaqah ya. Dalam satu hadis arba'in nomor berapa ya, nomor 4 ya, dan disebutkan Rasulullah menjelaskan tentang proses kehamilan seorang wanita ya. Yang pertama itu adalah berupa alaqah, kemudian pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian baru mudghah. Thumma ba'dama tamdi 'alaiha al-arba'ina al-ma'rufah tanfasil an jidar rahim bi khuyutin dimawiyah rafi'ah. Kemudian setelah berlalu kurang lebih 40-an hari, maka dia akan terlepas dari ikatan ya, dari tadi menempel dinding, dan akan membentuk khuyut dimawiyah, akan membentuk tadi yughaddi al-janin. Kemudian khuyut tadi yang benang-benang yang seperti darah itu akan membentuk menjadi hablu surah, yaitu surah itu tali pusat yang fungsinya nanti akan memberikan makanan kepada janin tersebut dakhilan rahim, yaitu di dalam rahim. Wa ta'khud daurataha sanawiyah fi fatratil hamal, kemudian dia akan mengalami fase selama kurang lebih 1 tahun ya, dalam 1 tahun itu untuk mengalami kehamilan. Lakin idza lam talqah al-baydah, namun jika telur tersebut tidak mengalami pembuahan ya, tidak didatangi oleh sperma, atau ja'a maniyun lan yasluh litalqih, atau mungkin dia kedatangan sperma tapi spermanya itu tidak berkualitas dan tidak menyebabkan bisa bergabung dan menjadikan janin, wa maqad muddat talqih, sampai berlalu masa pembuahan, maka fa inna rahim yalfadhuha, maka rahim itu akan membuang tadi itu
telur tadi. Waqad kana rahim muhayya'an yantadhiru al-hamal al-muqbil. Maka dia akan dibuang oleh rahim dan rahim akan siap untuk kehamilan berikutnya ya. Walamma lam yati al-hamal ya. Akan tetapi ketika kehamilan itu tidak terjadi, nakatha ma bidakhilihi fayakhruj hadha dam wa ma'ahu mawadun ukhra min ar-rahim. Oleh karena itu ketika tidak terjadi kehamilan, maka rahim itu akan mengeluarkan tadi ya, dan disertai dengan materi-materi yang lain yang ada di dalam rahim itu dan akan dikeluarkannya. Itulah yang menjadi namanya haid ya, sehingga haid itu ya campuran dari darah dan materi yang lain yang ada di rahim, sehingga haid ini berbeda dengan istihadah. Kalau haid ini dia darahnya tidak akan mengental, tidak seperti istihadah. Kalau istihadah itu seandainya dia beberapa waktu didiamkan, maka dia seperti darah biasa, yang darah yang misalnya kita menyembelih ayam atau menyembelih kambing itu ya, darahnya ketika dibiarkan beberapa saat itu akan menggumpal. Itu kalau istihadah. Ini penyebab haid ya. Nah, ini karena ulama saat ini ya, sehingga penjelasannya ada penjelasan dari perspektif kedokterannya. Idan ad-daurah asy-syahriyah 'inda al-mar'ah hiya al-haid ma'ruf wa hiya natijatun li dauratin tabi'iyyah bir-rahim. Oleh karena itu, haid ini ada kaitannya haid yang ada kaitannya dengan rin tadi, rin bulanan, dan juga ada rahim yang tahunan tadi. Fa'in atal hamal awaqafal haid. Oleh karena itu, jika wanita mengalami kehamilan, maka haid itu akan berhenti. Ya. Wa illam yaqil hamal kharaja damul haid. Jika wanita tidak hamil, maka dia akan keluar darah haid. Illa idza kanat hunaka mawani' ukhra ka halatir radha wa halatul murdi' wa ghairu dzalik. Ya, kecuali ada kondisi-kondisi lain yang misalnya dia dalam keadaan wanita menyusui ataupun wanita sakit, yang boleh jadi dia keluar darah, atau wanita tidak haid. Wa takallamu al-fuqaha an aqallil haid wa aqallihi. Kemudian para ulama menjelaskan tentang berapakah masa wanita itu haid paling sedikit dan paling banyak. Wa aqallu tuhri wa aktsaruhu. Dan juga para ulama menjelaskan berapakah masa paling lama dan paling sedikit wanita itu suci. Famakana ziyadatan atat muddatul haid fa huwa istihadah. Kenapa hal ini penting untuk dijelaskan? Karena jika wanita itu haid melebihi dari batas masa yang terpanjang, maka sudah tidak dianggap haid lagi, tetapi dianggap sebagai istihadah. Wa makana aqall min muddatit tuhri bainal haidhatain fa huwa istihadah. Begitu juga jika darah yang keluar itu lebih sedikit atau sedikit dari masa sucinya, maka juga disebut sebagai istihadah. Wahada sayati tambih alaihi insyaallah, dan akan ada penjelasannya. Hadhihi nususul arba'ah ala dzakaraha al-mu'allif fi hadzal bab tashtaghil ala halat al-istihadah wal istihadah imma an takuna muaqqatan aw daiman. Dan juga dalam hadis ini hadirin sekalian membahas tentang bab istihadah selain daripada bab haid ya. Nah, istihadah ini hadirin sekalian ada dua. Istihadah muaqqatah dan daimah. Yaitu istihadah yang sifatnya temporari. Ada wanita itu yang istihadahnya tidak selalu ya. Ada wanita yang istihadah itu terus-menerus sepanjang masa, sepanjang waktu yang tadi dalam hadis yang kedua ya, dari Hamnah itu Abi Hubeish bintu Jahshin ya. Wa mana muaqqatah an yazid dan al-istihadah an muddatil haid. Yang dimaksud dengan istihadah yang sifatnya temporer atau terbatas ini adalah darah yang tetap keluar setelah dia haid. Fa idza zada anha utubira zaid istihadatan. Jika seorang wanita tetap keluar darah selesai masa haidnya itu selesai, maka darah yang keluar tersebut dianggap sebagai istihadah. Wa daimah, adapun wanita yang istihadahnya itu dianggap terus-menerus adalah antara dam dan iman, yaitu seorang wanita yang selalu menyaksikan keluarnya darah dari pangkal rahimnya. Wala tara tuhran, dan tidak pernah menyaksikan dirinya itu dalam keadaan suci, dalam tanda kutip ya, karena keluar darah terus. Wala yaqta' an hadam, dan darah itu tidak pernah terputus. Ini ada wanita yang seperti itu ya.
Oleh karena itu di sini disebutkan hadirin sekalian ya tentang al-istihadah ya. Mada taf'al al-mustahadah fi salatiha wa siyamiha 'inda wujud al-istihadah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binti Abi Hubaysh kanat mustahab wa hunaka 'iddat niswah kunna yastahidna mithla banati Jahsh al-thalath. Jadi pada masa Rasulullah ini ada wanita-wanita yang mengalami istihadah ini cukup banyak, termasuk anaknya Jahsh ini ya. Jahsh ini punya anak 3 ya, wanita, semuanya kondisinya sama yaitu mengalami istihadah ya. Yang pertama hadirin sekalian terkait tentang bab hadis ini adalah ruju'ul mustahadah ila tamyiz, yaitu hukum yang pertama terkait dengan orang haid ini adalah, atau wanita haid ini, mengembalikan makna haid ataupun mengetahui masa haid itu dengan cara at-tamyiz, yaitu membedakan warna darah. Ini yang pertama. Al-mustahadah 'inda al-fuqaha imma an takuna dzata 'adatin syahriyyah sabiqah. Seorang wanita yang terkena istihadah kondisinya ada di mana wanita tersebut sudah mengetahui kebiasaan bulanan dia. Fahiya ta'rifu data haidatiha. Wanita tersebut mengetahui berapa hari dia haid. Fayutabbiq 'alaiha dam fala ta'rifu haidan min istihadah. Ya. Maka diterapkanlah baginya darah haid itu dengan pengetahuan tadi itu, dengan kebiasaan tadi. Wa imma an takuna mubtadi'atan bil haid, dan boleh jadi wanita ini adalah pertama kali dia mengalami haid sehingga belum mempunyai tradisi atau kebiasaan haid sebelumnya. Wa ta'ti haidatuha tawilah, dan kemudian haidnya itu ada yang memakan waktu lama. Wala ta'rif muddata haidatiha, dan dia sendiri tidak mengetahui berapa lama dia harus haid. Wala mazada 'alaiha min istihadah, dan dia juga tidak tahu kapan darah ini akan dianggap sebagai istihadah karena dia belum mengetahui kebiasaan masa haidnya. Fahuna raddaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila laut. Oleh karena itu, dalam hadis ini Rasulullah mengembalikan hukum wanita tadi yang tidak mengetahui kebiasaan dia haid atau belum mempunyai tradisi dia haid sebelumnya. Maka ketika wanita itu pertama kali dia haid dan ternyata masa keluarnya darah itu panjang, maka dia dianjurkan untuk mengetahui perbedaan warna darah. Rasulullah mengatakan, inna damal haidhi damun aswadun yu'raf. Sesungguhnya darah haid itu adalah darah hitam yu'raf, yang diketahui. Wa fi riwayatin yu'raf, tadi yang sudah saya singgung ya. Yu'raf di sini adalah fa yu'rafu minal ma'rifah wa yu'rafu minal 'urfi. Diketahui secara pengetahuan dan diketahui secara uruf, secara kebiasaan. Kebiasaannya apa? Al-urf di sini adalah ar-raihah, yaitu dari aromanya. Bahwa yu'raf ta'rifu nisa bisawadihi. Wanita boleh jadi mengetahui darah haid itu dengan warnanya. Wa damul istihadah laysa aswadan, dan darah haid itu tidak berwarna hitam. Wa huwa nazifun kama fil hadis, dan darah istihadah itu merupakan nazif. Nazif itu pendarahan, seperti seseorang pendarahan biasa itu, seseorang terluka ataupun tergores atau keluar darah, itu seperti itu ya, hanya saja keluarnya dari rahim, jadi rahimnya itu ada masalah. Inna dzalika 'irqun wa qala inna ma hiya ruddatus syaitan, dan itu merupakan ruddatus syaitan, gangguan syaitan. Fal istihadah nazifu damin tabi'iyyin yakhruju min al-'irqi kadam alladhi yakhruju min jurhin fil yad aw ghairihi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari darah istihadah itu seperti halnya seseorang terkena terluka ya. Maka wa amma damul haid falaysa daman khalisan bal fihi fadlatur rahim. Adapun darah haid itu adalah bukan murni darah, akan tetapi ada sisa-sisa yang berasal dari rahim. Wa fihi minal mawad al-ukhra allati yufrisuha jidarur rahim, yaitu terdiri dari material-material lain yang dibuat oleh dinding rahim, imakana mubtinan fihi, yang tadinya tersimpan di dalamnya. Fa yastami' 'adad sawa'il ukhra, maka dia akan berhimpun dengan darah itu. Wa lihadza fa inna damal haid la yatakhathar,
Oleh karena itu darah haid itu tidak akan mengalami pembekuan. Bikhilafid damil ladzi yakhruju minal 'irqi fa innahu lis-safaihi wa li-khulusihi min as-sawa'il ukhra idza makatha qalilan tajammat. Berbeda dengan darah yang bukan haid yang keluar dari tadi pendarahan itu ya. Maka karena kemurnian darah dan kejernihannya, maka dia akan mengalami pembekuan ketika didiamkan meskipun dalam waktu yang tidak lama. Jadi ini perbedaannya hadirin sekalian. Ya, kalau darah haid ini tidak murni darah dan dia punya aroma yang khas ya. Adapun darah istihadhah ini adalah pendarahan ya, pendarahan biasa. Baik. Fa'arsyadana an tanzura ila damil ladzi yakhruju minha. Oleh karena itu, bagi wanita yang belum mempunyai kebiasaan masa haid, dia diperintahkan untuk melihat warna darah. Fa idza kana damul kharij minha aswad lahu raihah. Jika wanita tersebut melihat darah yang keluar itu warnanya hitam dan punya bau ya, fa huwa damul haid, maka dia adalah darah haid. Wa sayastamiru ma'aha khamsata ayyam, maka akan berlangsung baginya baik selama 5 hari atau salasata ayyam atau 3 hari atau arba'ata ayyam ataupun mungkin 4 hari. Fatu'tabar al-ayyamul lati yakunu biha dama aswad muntinan ayyam haid. Maka darah yang keluar pada hari-hari di mana dia warnanya itu hitam dan berbau, maka disebut sebagai hari-hari haid. Wa ma ba'da dzalika tu'tabaru istihadatan. Dan adapun setelah itu, maksudnya ketika darahnya itu sudah tidak berwarna hitam lagi dan juga warnanya tidak apa bahasanya? Ya, bau ya, maka dianggap sebagai darah istihadhah. Kemudian hukumnya apa setelah itu? Fatatahhar ba'da mudhi halatid damil ma'ruf. Maka wanita tersebut wajib untuk bersuci sebagai bentuk bersuci dari haid. Ya. Adapun istihadhah apakah harus mandi atau tidak, tadi yang sudah disinggung di awal ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasannya cukup panjang ya tentang hukum haid dan istihadhah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu sudah masuk isya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.